soal pagar laut. Ini adalah Astacita. Ya benar. Nomor berapa? Tunggu, Astacita nomor pertahanan mana? Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Nomor 2. Kenapa pagar laut ini persoalannya berkaitan dengan masalah pertahanan keamanan? Ingat loh, laut itu merupakan hal penting bagi kita sebagai negara kepulauan. Itu jelas-jelas diperjuangkan dengan susah payah dengan adanya deklarasi Juanda Desember 1957. Belum lagi kemudian UNCLOS ya. UNCLOS kemudian juga sudah diratifikasi konvensinya oleh kita menjadi undang-undang begitu. Dan kemudian ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang menyatakan ruang laut adalah ruang bersama begitu. Nah, berbicara lu bukan soal lu kasih pagar di situ masang pagar selesai, bukan kayak gitu. Bukan ini soal urusannya nanti dengan bagaimana hubungan antar negara, bagaimana interkontinental dan sebagainya. Bekasi kan masih Indonesia, kok antar negara? Bekasi kan laut menyambung, Pak. Nyambung. Bapak nggak tahu kalau nyambungnya. Kirain tuh nggak nyambung. Laut, kan Bekasi bukan. Makanya itu ada UNCLOS kan. Nah, bagaimana laut lepas, perikanan, pelindungan kekayaan hayati di UNCLOS itu perjanjian internasional yang mengatur penggunaan laut dan samudera di dunia Kemudian bagaimana kawasan dasar laut internasional ini menjadi warisan seluruh umat manusia meskipun itu ada di si SpongeBob-nya tinggal di Indonesia gitu. Loh, di bawah laut gitu. Tapi itu dasarnya ada keputusan hukumnya katanya. Iya, ada sertifikatnya. Keputusan hukumnya, mari kita bedah. Ini aku bawa suratnya. Jadi udah dibilang di surat PLN 11 November 2024 keberatan tentang adanya reklamasi. Jadi masang pagar tuh ternyata itu adalah itu adalah reklamasi murah meriah gitu. Memang bambu itu berguna ya, apapun gitu ya, dari mulai perang gerilya. Jadi ketika dikasih pagar bambu, si pasir itu nggak balik lagi kan, ketahan. Iya, jadi lama-lama jadi tanpa perlu beli pasir untuk nguruk ya. Jadi stop penjualan pasir laut juga. Nah, kemudian ini untuk Menteri Kelautan dan Perikanan sudah dikatakan bahwa luas yang 280 Iwan 200 berapa lupa gua 280 sekian hektar ya 280 sekian hektar itu adalah di zona energi yang sudah ditetapkan menjadi objek vital nasional juga berdasarkan Perda Tata Ruang Provinsi Jawa Barat 2022 sampai 2041 itu yang kemudian dasarnya mengganggu pasokan listrik dan itu adalah si air laut di muara itu adalah untuk mengatur aliran arus laut untuk mendinginkan turbin di PLTGU Muara Tawar yang turbin listrik itu adalah untuk menghasilkan listrik bagi Jawa, Madura, Bali. Dan kompleks Istana Negara VVIP Ring 1. Dan itu terganggu gara-gara pagar laut, pagar bambu itu. Ya kalau itu nanti jadi ya karena dibangun reklamasi kan, ada jadi daratan. Udah nggak ada, kalau jadi daratan nggak ada airnya. Ya. Kenapa disebut daratan? Karena dia tidak ada airnya. Kenapa disebut air? Karena daratannya di bawah. Nggak ada gitu loh. Ya. Itu ruang laut daratannya di bawah. Meskipun ada yang klaim kalau dulunya itu daratan. Nah, sebagian kasus seperti itu. Tapi itu bisa dibenerin untuk si orang yang punya lahannya segera ajukan untuk perubahan entah dia sertifikat hak whatever lah. Tapi balik lagi ke si ke pagar laut ini Bekasi. PLN pernah bersurat ya keberatan? Pernah bersurat, dia menyatakan nih, aku baca yang terakhir aja. Coba Aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara berdampak pada penurunan kualitas air laut berupa kenaikan suhu air pendingin mesin pembangkit listrik dan hal ini akan menyebabkan penurunan kapasitas bahkan akan menyebabkan terhentinya operasi mesin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Jawa Madura dan Bali. Kepada Menteri KKP sama Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Baratnya nggak jawab karena ada pelangnya di situ kerjasama antara. Ini November 2024. Gubernur Menteri Jawa Baratnya KP-nya siapa? Enggak, Menteri KP-nya siapa? Ini masih sama. Trenggono kan? Udah jawab Pak Trenggono. Udah dijawab? Udah. Surat ini
karena kan dicek sama tuh, itu udah ada izinnya katanya Nah, si PT itu begitu. iya yang Nah, tadi hari ini nyabut-nyabutin. Ternyata izinnya itu, nah ini makanya aku juga minta dievaluasi, direvisi lah. Izinnya itu hanya lewat OSS, Oh, single ini ya. online single Online submission, cuman lewat online gitu doang. Nah sementara yang namanya berusaha itu Harus kan ada kajian. harus ada kajian, tata ruang, tata wilayah, RT RW dan sebagainya. Dan Ini nggak ada. Cuman lewat ini doang. Seluas ini- berapa Wan? 285,6 hektar. Tapi ini siapapun berani loh. Ini nggak kaleng-kaleng PT ini loh. Nggak mungkin lah Ya, dia. terus dia bongkar hari ini. Ya, hari Pertama ini dengan statement, ya kami yang salah, negara nggak salah. Ini bukan soal lu salah nggak salah, lu melanggar peraturan perundang-undangan. Pidana. Jadi Pidana, karena kalau saya katakan bongkar pagar laut itu bukan berarti hanya membongkar fisik. Ya. Pagernya dicabutin selesai. Apalagi tolong di-save nanti, di-download statementnya yang menyatakan bahwa kami menyadari kami menyalahi peraturan perundang-undangan. Ketika itu benar-benar menyalahi peraturan perundang-undangan, apalagi Menteri KKP sudah mengatakan layout dan segala macam di citra satelitnya, kemudian bahwa itu ruang laut tidak pernah jadi daratan begitu, dan itu adalah zona energi objek vital nasional, begitu, dan kemudian minta Menteri BKPM Bapak Rosan yang terhormat segeralah cabut begitu ya, karena justru jadi pertanyaan kalau dipertahankan di dalam sistem OSS itu dia tetap punya izin meskipun pagernya udah dicabut. Ya. Kenapa Pak Rosan nggak mau nyabut izinnya? Udah jelas-jelas ini minimal satu kementerian, satu BUMN Itu sudah menjelaskan. wilayah objek vital nasional. Iya. Tapi itu juga menjadi bagian dari proyek strategis nasional. PSN. Nggak tahu PSN. kalau yang ini, saya nggak tahu. Ini masuk. Beda. Beda kayak yang PIK 2 itu kan PSN. Nah, ini Dan itu diputuskan di level Menko. kalau ini Bekasi Kalau ya. ini penjelasan awalnya di media kan itu kan kerjasama sama Pemprov Jabar. Jawa Barat. Pemprovnya bilang kami hanya nyewakan. Pemprov menyewakan lautan. Besti, Itu gimana? udah tahu tata ruangnya. Hah? Nggak bisa Kan lu ada nyewain. kan ada Nah. RT RW-nya itu kan. Nah ya itu. Ya, jadi itu kan yang dibilang bahwa Siapa sih gubernurnya? Yang Ini Waktu dapilnya sebagai dapil Jabar harusnya paham. Nggak tahu. Siapa ya? Tapi nggak jawab ya? Dia nggak jawab ya? Surat itu belum jawab. Ngerespon bahwa itu Apa? Hanya juru itu. bicaranya mengatakan bahwa itu hanya kerja, ya itu saya baca kerjasama untuk penyewaan lahan. Ya nggak bisa disewain. Tapi Menteri Nusron Wahid lagi agak tampil terus ke Tangerang Selatan. Sama Bekasi. Kantornya kebakaran. Terakhir ke Bekasi. Iya, Iya, ke ke Bekasi. Bekasi. Kantornya kebakaran. Tahu kan? Tahu. Itu karena bentuk efisiensi kali. Salah ngomong ya?